Ya, itu doktrin dalam Islam bahwa Tuhannya tidak beranak, Tuhannya tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi Tuhan kami itu ada meski kami tak melihatnya secara kasat mata. Lalu kemudian Tuhan kami itu ada tidak setara dengan makhluk. Makhluk bisa dilihat, sementara Tuhan kami tak bisa dilihat. Tidak terlihatnya Allah, Tuhan semesta alam yang kami imani, bukan berarti Dia tidak ada. Karena kami meyakini hakikat pencipta langit dan bumi ini yang begitu sempurna sudah pasti bukan makhluk. Nah, ini tataran, sekali lagi, tataran doktrin, dogma iman Islam, bahwa Tuhannya itu satu, tempat bergantungnya segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak setara dengan makhluk. Itu doktrin, itu dogma yang menancap di benak umat Islam berdasarkan data-data pewahyuan di dalam Al-Quran. Selesai kami di situ, Bang. Nah, sekarang yang ingin kita kupas di sini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, juga terkait dengan Tuhannya sahabat-sahabat Kristen. Karena sekali lagi saya katakan, Bang Fred, kita ini adalah agama syiar. Islam agama syiar, Kristen juga agama syiar. Maka sahabatku memaparkan konsep ketuhanan, kami umat Islam, kebetulan saya dipercayakan pada guru-guru saya yang ada di sini untuk memaparkan Tuhan kami, Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, saya membantu Bang Freddy untuk kemudian menjadikan Bible itu sebagai kisi-kisi di dalam menjelaskan konsep keberadaan Tuhan di dalam Kristen. Di Filipi 2 dikatakan begini, yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos. Theos kuasa yang maha dahsyat. Jadi kita pinjam istilah Theos dulu, atau Elohim dalam bahasa Ibrani. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Tuhannya teman kita Kristen melalui pemahaman dan pendalaman materi Bang Suma terhadap data Filipi yang bahasa sehari-harinya Elohim, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim. Jadi Elohim ini dalam keadaannya sebagai Elohim, ketika nusul ke bumi, tidak lagi menganggap kesetaraannya dengan hakikatnya yang awal. Tidak mempertahankan, melainkan di data 7 di Filipi 2, melainkan, jadi tadi Elohim tidak mempertahankan kodratnya sebagai Elohim, melainkan telah mengosongkan dirinya. Jadi pencipta langit dan bumi yang disebut Theos, yang disebut Adonai Hasem, itu telah mengosongkan dirinya, melepaskan kodratnya sebagai pencipta langit dan bumi, dan mengambil rupa hamba, dan selain itu menjadi manusia. Yang tolong dipahami penjelasan-penjelasan saya dan disikapi dengan positif. Kira-kira seperti apa penggambaran Tuhan saudara yang dianulir dengan data-data Bible. Dan bumi atau Adonai Hasem, ya mudah-mudahan orang Yahudi tidak marah kita ambil Tuhannya, Adonai Hasem. Dan dalam keadaannya Hasem ini, dalam keadaannya Theos menjadi manusia ini, dia merendahkan dirinya. Jadi setelah dia menjadi makhluk manusia, bukan hanya sampai di situ, dia lagi-lagi turun derajat, kan sampai taat di tiang salib. Nah, coba saudara Freddy jelaskan ke kita, pencipta langit dan bumi di dalam Islam adalah Allah, di dalam orang Yahudi menyebutnya Adonai Hasem, di dalam orang Romawi Yunani menyebutnya Theos. Lalu kemudian melepaskan jabatannya sebagai Theos, turun merendahkan diri di manusia, bahkan lebih rendah dari manusia, yaitu merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini bagaimana ceritanya Anda bisa memahamkan ke kami bahwa pencipta kita
pencipta langit dan bumi kita ini, itu merubah kodratnya, melepaskan kodratnya dari ilahi menjadi makhluk, rendah, mati. Silakan. Ya, jadi kan gini Bang, Elohim itu kan telah mengutus firman-Nya. Firman-Nya itu telah menjadi diutusnya ke dunia dan telah menjelma menjadi manusia. Nah, pada dasarnya firman itu sendiri itu kan asalnya kan dari Elohim asalnya. Gitu. Nah, Elohim ini adalah kami sebut itu adalah sebagai Bapa, sedangkan firman itu sebagai anak. Jadi Bapa sudah mengutus anaknya itu menjelma sebagai Yesus itu. Ya mungkin begitu, cuman gini aja Bang Suba bertanya aja kepada saya, nanti saya menjawab begitu. Baik Bang, baik. Terima kasih Bang Fred. Jadi gini, satu konsep yang saya jabarkan tadi beberapa menit, baik dari aspek pendalaman Islam tentang Allah maupun pendalaman Bang Suma terhadap Theos atau Elohim terkait dengan Filipi. Jadi kalau saudara mengatakan Paulus di dalam Filipi, karena di situ tidak ada yang diutus. Ini betul-betul Tuhan Elohim yang datang, yang tidak lagi menganggap setara dengan Elohim itu sendiri. Dia melepaskan jabatannya, tidak mempertahankan kesetaraannya lagi dengan Elohim. Dia melepaskan Elohimannya dirinya dan tidak mempertahankan itu, melainkan mengosongkan diri. Jadi pencipta langit dan bumi mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaannya manusia, sang Elohim ini itu merendahkan dirinya sampai mati. Jadi bukan ada Tuhan mengutus Tuhan lain untuk menjadi manusia, tetapi Tuhan yang satu ini turun, benar-benar turun, melepaskan jabatannya sebagai Tuhan, menghilangkan kodratnya sebagai Tuhan, mengosongkan dirinya, menyetarakan dirinya dengan manusia. Dia menjadi manusia, mengambil rupa hamba. Tuhan mengambil rupa hamba. Seperti itu Bang. Silakan. Gini Bang, bukan begitu Bang. Elohim itu adalah sumber, itu adalah Bapa, dia sang sumber. Sedangkan firman ini beda. Elohim ini yang sudah menjelma menjadi Yesus itu adalah anak. Jadi bedakan anak sama Bapa sama Elohim itu dibedakan. Itu bukan Elohim turun terus jadi Yesus gitu, bukan. Jadi ada dua pribadi di sini gitu. Baik. Jadi gini Bang, kalau akan tertolak dengan keadaan di mana para nabi memperkenalkan Tuhannya kepada umatnya. Jangan ke Islam dulu, karena kalau di Islam kan udah jelas tadi, doktrinnya jelas. Nah sekarang ke ranah Tuhannya orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi dulu. Karena dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, misalnya kita ambil contoh Zakaria 14 nomor 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi di situ tidak dua, satu-satunya. Bahkan Yesus pun menyatakan itu. Di Yohanes 17 nomor 3, ini data yang sangat-sangat familiar terhadap Islam Kristen. Hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Tuhan itu cuma satu. Satu-satunya. Jadi pada saat Tuhan itu satu, dia mengutus manusia bernama Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan dua pribadi, itu keliru besar. Nah, terkait dengan Filipi 2, yang satu ini cuman satu-satunya ini turun melepaskan keilahiannya, walaupun dalam rupa, walaupun dalam
rupa Elohim, nah ini Elohim ini, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim. Jadi ini Tuhan dalam rupa Elohim. Dalam rupa Elohim itu cuma satu. Rupa Elohim itu cuma satu, bukan dua. Elohim itu adalah sang satu-satunya Tuhan. Itu rupanya dia. Tidak bisa menjadi dua, tiga, dan seterusnya. Nggak bisa. Rupa Tuhan itu cuma satu. Dan dalam rupa Tuhan Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan. Dari hakikat Tuhan yang satu ini tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan telah mengosongkan dirinya, melepaskan kodrat, lalu mengambil rupa, mengambil seperti manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kalau kita mengatakan dua hakikat atau dua keadaan atau dua wujud atau dua natur, jelas itu bertentangan dengan Tuhannya para nabi. Makanya semalam ada beberapa teman kita Kristen yang terakhir saya berdiskusi dengan dua pendeta semalam. Mereka itu pendeta semua yang masuk ke Kemalnya Wan Abi. Mereka itu pendeta aktif sampai hari ini. Saya mencoba menarasikan kenapa agama Kristen mengambil kitabnya Tauhid. Kitab Tauhid digabungkan dengan kitab Trinitas. Nah, akhirnya mereka tidak bisa memberikan argumentasi yang bisa diterima dengan akal. Nah, ini lagi, saudara saya Freddy, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, kita sandingkan dengan surah Al-Ikhlas di dalam Al-Quranul Karim, ternyata ada ketimpangan yang sangat mencolok. Tuhannya umat Islam dengan doktrinnya dia berdiri sendiri sampai kapanpun. Keadaannya satu, semua di bawah dia adalah hamba, meminta kepada dirinya, tidak diperanakkan dan tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang serupa. Laisa kamitslihi syai'. Jangankan serupa, setara pun kagak. Sedangkan Tuhan saudara, ini kelanjur basah ini, apa istilahnya? Ketangkap basah dia. Tuhan Anda yang Anda katakan itu maha kuasa, melepaskan diri. Ini yang jarang kemudian pendeta mau jelaskan. Tuhan kita melepaskan ketuhanannya, melepaskan unsur keilahiannya, kemudian mengambil rupa manusia, merendahkan dirinya, mati sampai dia taat sampai mati. Ini yang jarang disampaikan oleh mimbar-mimbar gereja. Jadi ketika kemudian yang mengambil rupa manusia ini mati, maka Tuhan mati. Alam semesta kehilangan Tuhan. Karena yang mengambil rupa tadi adalah rupa Tuhan itu sendiri, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik. Nah, sebagai miliknya yaitu Elohim, kodratnya sebagai Khalik dilepaskan hak itu, bunuh. Maka yang dibunuh adalah sang Elohim dalam rupa manusia. Sang Elohim yang telah melepaskan keelohiannya. Sang Elohim yang sudah 100% menjadi manusia dan bukan lagi Elohim 100%. Karena dia tidak pertahankan keelohiannya. Sehingga yang dibunuh adalah pencipta langit dan bumi. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwa dengan ucapan mereka Isa, Yesus itu Tuhan, hampir saja langit dan bumi ini runtuh. Ini yang dimaksud konsep batil, Bang. Coba Anda renungkan. Silakan. Begini, Bang. Tadi kan Silakan. tadi saya kan sudah bilang Elohim sama Yesus itu tidak sama. Bukan Elohim yang menjelma menjadi manusia. Kalau Elohim yang menjelma menjadi manusia Yesus itu, ya Elohim mati dong. Bukan Elohim itu yang menjelma menjadi manusia, tapi Firman itu. Anak kita sebut sekarang itu anak kita sebut anak. Itu yang mati. Yang disalib itu. Sedangkan Elohim itu di surga. Itu.
Saudaraku, sekali lagi saya katakan, itu konsep akal. Yang Anda sajikan ini adalah konsep akal. Yes, sepakat kita di situ. Itu konsep akal manusia. Jadi manusia itu dicipta dalam bentuk fi aksani takwim. Itu diberi akal dan insting berakal, apapun agamanya, ateis sekalipun, Tuhan tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Tuhan itu bukan di bumi, tetapi di atas. Itu yang Anda paparkan barusan adalah konsep akal. Karena itulah kemudian Al-Quran selalu menarasikan manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada seluruh umat manusia. Wala'allahum yatafakkarun, agar manusia itu memikirkan. Lagi-lagi pola Quran itu adalah fikir. Fikir itu apa objeknya di sana? Akal. Pikir itu adalah cerminan daripada akal. Nah, saudaraku tadi, Bang Freddy, menuangkan kalimat-kalimat yang nuansanya itu sumbernya akal. Bukan kitab Bible. Bukan Bible. Kalau Biblenya yang nuzul menjadi manusia, itu justru Elohim. Coba kita lihat secara pendekatan bahasa. Apa yang dikatakan di sana? Hos and morpe. Teu hefarkon. Ini jelas ini. Oh harfakmon. Artinya Tuhan tidak menggenggam keberadaannya dia sebagai Tuhan. Teo itu apa? Tuhan, Elohim, Adonai, Hasem. Dia tidak mengambil kodratnya itu turun ke bumi, tapi dia lepaskan kodrat itu. Kemudian setelah mengosongkan dirinya, melepaskan keilahiannya, dia mengambil rupa manusia. Jadi yang mengambil rupa manusia ini adalah Elohim, Theos. Theos melepaskan dirinya menjadi manusia. Jadi keteosannya itu dihilangkan, mengosongkan menjadi manusia. Sehingga ketika dibunuh, maka yang dibunuh adalah Theos. Maka yang dibunuh adalah Elohim. Gitu loh, saudara Bang Freddy. Jadi kalau saudara mengatakan Bang Suma, Elohim itu tetap di langit, dia tidak berubah, itu konsep akal yang berkesesuaian dengan Al-Quran. Konsep akal yang berkesesuaian dengan kitabnya orang Yahudi. Sekarang kitabnya Paulus yang Anda jadikan sebagai sandaran bertuhan mengatakan beda. Tuhan Anda berubah wujud menjadi makhluk. Wujud ketuhanannya dilepaskan, wujud keilahiannya dilepaskan. Yang walaupun dalam wujud Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan, nah itu dia, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Saya Bang Fred, dalam hal ini sebagai pembina apologet Islam, itu mencoba untuk membela imannya Yesus. Ketika Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Artinya, narasi Paulus keliru besar. Data-data Filipi ini keliru besar. Inilah cerminan yang perlu dipahami teman-teman Kristen. Ketika Yesus kemudian mengatakan Elohim tidak bisa dilihat, tapi kemudian Filipi mengatakan Elohim bisa dilihat, karena Elohim telah melepaskan kodratnya sebagai Elohim dan mengambil rupa manusia, maka Elohim bisa dilihat. Makanya teman-teman Kristen penganut ajaran Paulus ini sangat-sangat senang ketika Yesus mengatakan, sudah sekian lama engkau bersama aku Filipus, tetapi mengapa engkau bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada aku. Sesungguhnya barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Teman-teman Kristen bertepuk tangan di situ. Seakan-akan melihat Yesus itu melihat Bapa. Dengan apa? Konsep Paulus ini, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia, yaitu Yesus. Maka siapa yang melihat Yesus sama dengan melihat Elohim.
Siapa yang meludahi Yesus sama dengan meludahi Elohim. Siapa yang membunuh Yesus sama dengan membunuh Elohim. Apakah seperti itu konsep wahyu yang diterima oleh para nabi? Apakah seperti itu akal yang disimpan oleh Allah di kepala kita ini untuk menelaah demikian doktrin ini? Tentu tidak, Bang. Makanya saudara Freddy mencoba untuk menarasikan Elohim itu ada di langit, yang turun itu adalah firman-Nya yang nuzul menjadi manusia. Tapi bagaimana dengan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8? Saya belum menunjukkan Kolose 2, Bang. Kalau saya tunjukkan Kolose 2, saya rasa kalau Anda menggunakan akal, di situ final. Tamat di situ. Silakan, Bang, silakan. Begini Bang, tadi kan saya sudah katakan Siap. ada firman, ada Elohim. Lah, tapi firman ini hakikatnya karena dia itu berasal dari Elohim. Jadi hakikatnya Elohim juga. Jadi kan tadi dikatakan tidak, walaupun dia serupa, tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari tidak menganggap dirinya setara dengan Elohim. Iya kan? Dia tidak menganggap dirinya setara dengan Elohim. Dia kan Elohim ini kan sang sumber, kita ngomong Elohim ini sang sumber. Lah firman berasal dari sang sumber itu. Artinya sebetulnya kan setara sebetulnya. Nah, tapi karena dia turun menjadi manusia, di situ dikatakan dia tidak menganggap dirinya lagi setara dengan Elohim itu. Nah, kemudian gini, ada perkataan Yesus. Tadi saya kan ngomong firman ini berasal dari Elohim. Nah, kemudian gini Bang, ada perkataan Tuhan Yesus begini, bahwa dirinya itu keluar dari Bapa. Gitu. Kan Yesus itu keluar dari Bapa atau Elohim. Berarti Al-Quran sudah benar dong menarasikan bahwa Nabi Isa itu adalah kalimatullah, kalimatuhu. Udah benar berarti bahwa Yesus, Isa itu berasal dari kalimat, bukan berasal dari kalam. Bukan kalamnya yang kemudian nuzul, bukan otak, bukan pikiran, bukan kepala yang nuzul menjadi manusia, bukan. Tetapi adalah kalimat yang terlontar keluar dari mulut, dari hakikat Tuhan. Sedangkan kaidah logika sehatnya adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu semua keluar dari Allah. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Berarti Yesus pada level yang sebenarnya dia level ciptaan. Ini dia. Nah, zolimnya kemudian teman-teman Kristen, walaupun saudara Freddy tadinya menjelaskan seperti Al-Quran menjelaskan Yesus itu adalah kalimat yang keluar dari Allah. Itu konsep Islam itu, Bang. Yesus itu kalimat yang keluar dari Allah. Itu konsep Islam, Bang. Anda terikat dengan doktrin Paulus bahwa Allah itu keluar dari Allah. Allah keluar dari Allah. Tuhan keluar dari Tuhan. Tidak seperti itu. Konsep ketuhanan yang diamanatkan oleh Allah melalui para nabi adalah nabi diutus keluar dari Allah. Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu ciptaan, bukan Allah itu sendiri. Selayaknya Anda, ketika Anda berbicara, segala sesuatu yang keluar dari mulut Anda itu bukan Anda. Misalnya, aku pingin makan nasi. Nah, kalimat yang keluar, aku pingin makan nasi. Ada 4 kalimat, ada 4 kata yang keluar yang menjadi sebuah kalimat. Apa yang keluar menjadi kalimat dari mulut saudaraku Freddy, itu bukan saudara Freddy. Tetapi satu kata instruksi yang keluar dari apa? Dari ide yang dinarasikan oleh mulut. Makanya Yesaya 55 nomor 11,
Firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan sebelum terjadi apa yang diinstruksikan. Nah ini, tataran itu abang dengan saya sama. Tapi ketika kita larikan ke doktrinnya Paulus, ternyata yang keluar itu adalah Allah. Yang keluar dari Allah itu adalah Tuhan. Yang keluar dari Elohim itu adalah Elohim. Yang keluar dari knalpot motor itu adalah motor. Yang keluar dari mulut Bang Suma adalah Suma. Ini yang dimiliki oleh doktrin Paulus yang diaminkan dan diimani Kristen sampai hari ini. Mari kita buktikan. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang dipertahankan. Padahal Bung, Yesus ini kan firman. Ketika Yesus itu firman, firman itu betul bersama dengan Allah. Memang kalimat yang keluar dari mulut kita sebelum keluar itu bersama dengan kita. Begitu dia keluar, dia menjadi individu baru. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Keliru. Paulus keliru di sini. Menurut tataran logika dan wahyu. Tapi kalau menurut doktrin Kristen, Paulus betul. Nah sekarang permasalahannya, ternyata saudara Freddy bertentangan dengan Filipi 2 ini. Karena yang menjadi manusia di sini adalah Elohim itu sendiri. Elohim. Ini Elohim yang menjadi manusia. Sementara abangku mengatakan, dia hanya firman yang keluar. Kalau firman yang keluar berarti perkataan. Jadilah matahari. Itu firman yang keluar. Ketika Tuhan mengatakan, jadilah terang. Apa yang keluar dari mulut Tuhan? Firman, bukan matahari yang keluar. Firman. Setelah firman itu keluar dari mulut Tuhan, jadilah terang, maka terjadi matahari. Terang itu jadi. Apakah terang yang keluar dari mulut? Bukan. Jadilah hamil Maria. Apakah Yesus yang keluar dari mulut Tuhan? Bukan. Yang keluar hanya firman. Firman ditangkap oleh Gabriel. Gabriel datang menyampaikan kepada Maria. Maria, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Maria mengatakan, bagaimana mungkin? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Kata Gabriel, yang Maha Tinggi menginginkan. Maka terjadi. Maria hamil. Jadi Yesus itu keluar dari mulut Tuhan. Keluar dari mulut Tuhan. Bukan Tuhan yang keluar dari Tuhan. Bukan. Tetapi kalimat. Kalimat yang keluar dari kalam. Sifat kalam. Sama seperti Bang Freddy. Ketika Bang Freddy ingin HP, maka Bang Freddy mengatakan kepada orang-orang yang punya potensi untuk mendatangkan HP kepada abang. Bang Freddy mengatakan, saya ingin HP baru merek Samsung. Apa yang terjadi? Karena abang punya kuasa, orang yang mendengarkan itu seketika ke konter membelikan HP. Ini Pak, HP-nya sudah ada. HP ini muncul di meja kerja Bang Freddy pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Bang Freddy. Bukan Bang Freddy yang turun keluar dari mulut menjadi HP. Bukan. Ini konsep ilahi, konsep pewahyuan, baik dari kitabnya orang Yahudi maupun kitabnya orang Islam. Permasalahannya sekarang, konsep yang dijajakan Paulus adalah, Bang Freddy berkata, aku ingin punya HP baru merek Samsung. Apa yang terjadi kemudian? Bang Freddy yang keluar dari mulut, HP jatuh dari mulut ke meja, dan di atas meja itu berbentuk kota, itu ternyata adalah Bang Freddy dalam bentuk HP. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini konsep zalim Bang. Konsep yang sangat-sangat zalim. Yang kemudian Allah hitung orang-orang ini yang mengimani Tuhan menjadi makhluk dengan tataran neraka. Sekali lagi saya mengatakan neraka. Itu konsep. Karena Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya. Pada saat Tuhan dikenal satu-satunya sebagai Tuhan, Yesus dikenal sebagai apa di situ? Dia dikenal sebagai utusan tok. Tidak lebih. Nah itu baru konsep yang betul. Tapi kalau konsep yang ini, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati. Terakhir dari saya Bang, sebelum Jadi kan abang, gini, Bang. iya silakan. Jadi kan gini Bang, firman itu
itu kan sebetulnya setara juga dengan firman itu kan asalnya dari Elohim. Artinya Ya. kan setara sebetulnya. Artinya Oh. setara. Enggak abangku. Firman Ya, mengambil firman yang keluar dari Elohim itu tidak setara dengan Elohim. Jauh. Selayaknya Bang Freddy dengan Ya, perkataan dia Bang dari sana. Freddy dengan perkataan Bang Freddy apakah setara? Bukan, ini jangan dibayangkan firman itu hanya semacam suara yang keluar dari saya begitu, bukan. Firman ini memang dia seperti ada seperti ini, apa itu, saya kasih contoh Roh Kudus saja. Roh Kudus itu keluar, itu kan juga dari sumber juga dari Bapa. Dia keluar dari Bapa. Nah, ada satu sosok terbentuklah satu sosok lagi, yaitu Roh Kudus itu. Nah, Nah. firman juga seperti itu. Roh Kudus itu juga lagi-lagi bukan Tuhan, Bang. Ya, Roh Kudus bukan Elohim. Kalau dari iman saya, Roh Kudus itu karena Roh Kudus itu asalnya sumbernya itu dari Bapa, maka hakikatnya Elohim juga. Artinya Tuhan juga gitu. Elohim itu sendiri juga sebetulnya karena dia memang asalnya dari sana. Lalu kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, Bang? Ya itu kan karena dia sebagai anak. Karena karena dia sebagai anak, Bang. Karena dia sebagai anak, dia berkata bahwa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri karena memang kan sebagai anak dia diutus. Nah, apakah pencipta langit dan bumi itu utusan? Lah, yang firman tadi ini, yang diutus bukan Elohim. Jadi ada Elohim, ada firman. Nah, Elohim mengutus firman. Nah, ini Filipi 2:6-8 mau dikemanakan? Elohim sendiri yang datang mengosongkan dirinya. Bukan utusan. Makanya di Kristen itu Yesus itu Tuhan itu juga. Kenapa? Karena dia dikungkung oleh doktrin Filipi ini, Bang. Ya, gini. Firman itu kan bersumber dari Elohim. Yes. Iya kan, bersumber dari Elohim. Okay. Makanya makanya kan sebetulnya firman ini setara dengan Elohim kan. Nah, kemudian kenapa bisa setara, Bang? Dan Filipus tadi gimana bunyinya? Yang walaupun kalau di dalam Filipi setara, yes, setara. Ya, kalau di setara. Tapi Filipus di situ katakan setara antara ini, Bang, yang setara dengan Elohim adalah Yesus. Iya, Yesus itu kan sang firman itu. Yesus sang firman itu setara. Saudaraku. Dikatakan Filipus itu dikatakan. Iya. Dia sebetulnya setara. Dia setara. Dikatakan oleh Filipi tadi itu dia itu sebetulnya setara dengan Elohim. Tapi kemudian dia mengambil rupa manusia. Tapi kemudian dia tidak mempertahankan kesetaraan itu. Dia mengambil rupa sebagai manusia, begitu. Begini. Itu adalah firman. Katanya, ini konsep Paulus. Filipi 2. Yang datang itu adalah firman yang adalah Elohim itu sendiri. Kan gitu. Elohim. Ini Elohim, Bang. Original teksnya jelas. Karena Elohim. Karena firman itu hakikatnya sumbernya daripada Elohim. Sumber daripada Elohim. Maka alam semesta ini, kalau boleh saya tahu, alam semesta ini sumbernya dari mana, Bang? Alam semesta kan penciptaan. Tunggu. Alam semesta ini sumbernya dari mana? Penciptaan, diciptakan. Jangan dipelintir dulu. Anda mengatakan Yesus itu sumber dari Elohim. Sumber itu artinya keluar loh,
Bang, keluar. Lah, alam semesta ini tidak keluar dari Elohim. Tidak, Bang, itu kan karena kun fayakun kan gitu lah. Kun fayakun. Berarti semua yang ada di atas muka bumi ini bersumber dari Elohim. Tidak ada yang tidak bersumber dari Elohim. Semuanya. Gini, alam semesta itu kan diciptakan tidak keluar dari dirinya Elohim itu. Tidak Bagaimana, saudaraku? Semua yang bersumber dari Elohim itu adalah ciptaan. Semua yang keluar dari Elohim itu adalah ciptaan. Tidak ada yang bukan ciptaan. Apapun yang keluar dari Elohim pasti ciptaan. Bukan keluar, tapi kalau alam semesta itu bukan keluar dari dalam Elohim itu kan. Jadi gini, Bang Fred, Allah mengadakan semua esensi yang ada di luar dirinya itu dengan cara firman. Yes, bersuara jadi kan. Lah, jadi Yesus bagaimana, Bang? Yesus gimana? Kalau Yesus kan ini apa namanya, keluar firman itu telah menjadi manusia. Kalau firman berarti kan perkataan itu telah menjadi manusia. Allah berkata Maria hamil. Ada yang bisa menolak itu? Tidak bisa. Apa yang terjadi? Maria hamil. Kehamilan Maria berasal dari kehendak. Kehendak ini adalah perkataan. Kehamilan Maria berasal dari firman. Hamil. Gini, Bang. Ya, silakan. Kalau pada waktu Elohim ini melakukan penciptaan, apa yang semua terjadi itu kan karena ucapan. Bukan itu keluar dari dirinya Elohim. Lah, ucapan ini keluar dari diri Elohim, Bang. Ucapan itu keluar. Semua ucapan Tuhan keluar dari Tuhan. Makanya ada disebut kalam. Kalam Allah. Perkataan Allah. Kalimat Allah. Ucapan Allah. Begitu gini, Bang. Saya tanya, Bang. Kalau abang berpikirnya seperti itu, berarti kan pohon juga kalam Allah. Yes. Pintar, iya. Abangku ini. Yes. Padahal kan nggak pernah itu kita ngomong tuh pohon itu kalam Allah. Cuma Yesus saja itu yang disebut sebagai kalam Allah. Ya, karena Yesus ingin dinobatkan sebagai Tuhan. Betul itu. Tapi apakah Anda, Bang Freddy, ini lupa bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya? Itu Bible sendiri mengatakan itu. Iya, menciptakan, lalu terjadinya itu bukan karena keluar dari dirinya Allah itu, tapi karena kuasa daripada. Kuasa daripada? Itu terjadinya itu karena ucapan jadilah, maka terjadilah, bukan keluar dari dalam diri, begitu. Susah itu, Bang. Kalau abang mengasumsikan itu sama seperti kalau mengasumsikan seperti tadi itu, berarti semua itu ya kalam Allah dong, semuanya batu ya kalam Allah. Dengarkan, Bang, saya bantu untuk memahami. Jangan pakai Quran, nanti repot dan susah untuk Anda percaya. Anda memegang kitabnya orang Yahudi. Coba Anda buka di Mazmur 33. Tepatnya di nomor 6-nya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh napas dari mulutnya, segala tentaranya jadi.
Di data nomor 9-nya, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Siapa yang memerintahkan Maria hamil? Coba saudara jawab. Itu kan dari Elohim. Nah, Elohim memerintahkan Maria hamil. Hamil enggak Maria? Hamil. Apa yang dihamilkan Maria? Seorang anak. Anak. Dari mana dia keluar? Dari Maria. Dari firman Tuhan yang terlontar dari mulutnya. Jelas itu. Berarti Yesus tatarannya tataran makhluk ciptaan. Apa pembuktiannya? Yesus manusia. Nah, ini logika pewahyuan dan logika akal sehat manusia di meja Kristen akan buyar sebuyar-buyarnya setelah masuk doktrinnya Paulus. Bahwa yang dilahirkan oleh Maria itu adalah Elohim itu sendiri. Ini Paulus ini yang mengganggu ajaran para nabi nih. Anda kalau melepaskan doktrin yang tadi, Anda dengan rela mengatakan, siapa yang memerintahkan Maria hamil? Allah. Apa yang terjadi? Apakah Maria hamil? Hamil. Apa yang keluar? Yesus manusia. Apa yang terjadi? Yang dilahirkan Maria adalah Elohim itu sendiri. Na'udzubillah. Ini konsep yang sangat-sangat batil. Ini kitab bang, ada untungnya juga kitab Yahudi ada Anda genggam. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Atas perintah siapa? Maria hamil atas perintah Allah. Atas perintah Allah semuanya jadi. Segala sesuatu yang jadi akibat perintah adalah ciptaan. Ciptaan ini kemudian dijual ke Roma dan Yunani sebagai Elohim itu sendiri, sebab dibumbu-bumbui konsep yang dijajakan Paulus berkesesuaian dengan konsep Roma kuno, Yunani kuno. Mereka pada saat itu memang menganut ajaran kepercayaan nenek moyang mereka, dewa Zeus nuzul menjadi manusia. Begitu dijual, ada Elohim nusul menjadi manusia. Dijajakan surat-surat Paulus itu kepada Roma. Seketika mereka rangkulan dengan kitab itu, nyebrang ke Belanda sampai ke Nusantara. Anda sebagai pengiman konsep itu. Tapi kalau logika Anda yang bermain, pasti Yesus itu ciptaan berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Berarti batu itu firman ya bang? Batu semuanya berasal dari kalam, kalimah. Tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini yang tidak berasal dari kalimat. Nah ya kan firman. Nah iya kan. Nah, Batu itu karena kalimat kan, bukan dia kalimat. betul. Iya, Yesus juga bukan kalimat, tetapi dia berasal dari kalimat. Nah, Pada mulanya, coba bang, pada mulanya siapa yang ingin dinarasikan di sini? Yesus kan? Ya. Pada awalnya adalah kalimat. Kalimat itu bersama-sama dengan Allah dan kalimat itu adalah Allah. Oke, loncat ke data 14. Kalimat itu telah menjadi manusia. Sama seperti tadi. Kalimat Bang Freddy benar-benar telah terbukti menjadi HP. Nah, sekarang permasalahannya, apakah kalimat aku ingin beli HP ini 4 kata yang berubah wujud menjadi HP? Tentu tidak. Apatah lagi Bang Freddy jadi HP? Tentu tidak. Makanya saya katakan motor knalpot asap dan racun monoksida adalah satu firman. Ya, silakan. Ya makanya kan gini bang, firman berkata jadilah. Nah, apakah firman itu jadi batu gitu? Loh, Allah menciptakan, dengarkan bang, segala kalau gimana? Kalau kan firman berkata jadilah, ya kan, jadilah. Nah, itu kan bukan firman terus jadi batu, bukan. Tapi kalau dalam hal Yesus ini, firman itu sendiri sudah yang jadi. Artinya kalau firman itu sendiri, mulut Tuhan yang turun ke bumi.
Tuhan sudah tidak punya mulut. Enggak. Ini Dia kan- konsep Kolose yang tadi. Konsep Enggak, firman- konsep apa? firman itu Filipi kan- yang tadi itu. Nah, firman itu keluar dari di firman itu Nah, dia itu pribadi. kalau firman keluar berarti ada media tempat keluarnya. Media tempat keluarnya firman itu disebut kalam. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut mulut sumber perkataan. Nah, sekarang apakah mulut Tuhan yang nusul menjadi Yesus? Bukan. Nah, bukan. Apakah keran air yang keluar dari keran air? Bukan. Nah, bukan. Berarti Yesus ini bukan sang firman. Kalau Yesus sang firman berarti yang turun ke ember itu adalah keran air. Iya, tapi firman ini dia nyata loh, Bang. Nyata, dia ini nyata ada gitu loh. La haula wala quwata illa billah. Alam Bukan seperti semesta suara ini. kita. Firman itu bukan seperti suara kita begini, ini bukan. Di situ dia tuh nyata ada. Dia bersama-sama Nah. dengan Allah, itu dia ada, nyata. Saudaraku, jadi gini. Yesus pada mulanya firman, itu tidak salah. Alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Matahari pada mulanya apa? Firman. Bumi pada mulanya apa? Bukan, Firman. Bang. Matahari pada mulanya bukan firman. Matahari karena firman terjadinya. Loh, pada mulanya firman. Pada mulanya perkataan. Matahari tidak akan ada kalau Tuhan tidak Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Makanya firman kan ada itu ada dua pribadi di situ. Ada dua pribadi. Nah, itu jadi Bukan, salah Anda. Di situ cuma satu pribadi. dua, Bang, itu dua. Satu. Firman itu adalah Allah. Dikatakan firman Kalam. itu gini, Bang, dan dikatakan dan firman itu adalah Allah. Lah, Iya, di situ berarti yang mengapa dikatakan begitu? Mengapa dikatakan begitu? Bukan berarti firman itu adalah Allah itu sendiri, bukan. Tapi karena firman salah. itu dia firman Anda itu salah. dia asalnya dari Allah, dia asalnya dari Allah. Firman itu dia asalnya dari gini, Bang, sebentar dengar dulu. Firman itu kan dia asalnya dari Allah. Asalnya dia dari Allah, tapi dia hidup itu, Bang. Lah, makanya karena dia asalnya dari Allah, maka dikatakan firman itu adalah Allah. Allah itu sendiri hakikatnya loh, Bang, hakikatnya. Jadi gini, Bang. Anda coba jangan dibuang perkataan pada mulanya. The beginning. Jangan dibuang itu. Ini Yesus yang ingin diceritakan. Pada mulanya Yesus itu adalah Logos yang bersama-sama dengan Allah. Dan Logos itu adalah Allah. Ya, ada Logos, ada Allah di situ kan? Ada Logos, tidak ada bisa. Allah. Sekarang begini. Sifat berkata-kata yang ada pada diri Bang Freddy, apakah dua pribadi dengan Bang Freddy? Enggak, kalau saya enggak. Tapi kalau yang di situ, itu anu loh, Bang, itu ada dua kalau di situ. Satu, Ya udah, Bang. Abang, makanya mungkin abang jadi enggak bersambung ininya karena abang pengertiannya seperti itu. Oke, boleh enggak saya bernarasi dulu supaya abang paham? Boleh ya? Ya. Oke, dengarkan baik-baik. Semoga Anda bisa memahami ini. Bang Freddy, pada diri abang itu saat memberikan contoh, menarasikan Tuhan Anda. Sekarang, Bang Freddy punya kemampuan berkata-kata. Betul? Kemampuan berkata-kata abang itu apakah beda pribadi dengan abang? Nah, itu lainnya di situ. Tunggu, makanya jujur aja dulu. Jangan dulu bawa ke Tuhan. Beda. Kita berbicara Bang Freddy aja dulu. Sifat berkata-kata yang dimiliki Bang Freddy itu apakah beda pribadi dengan Bang Freddy sendiri? Bukan, beda. Sama. Sama. Nah, sekarang yang mana di dalam diri abang yang satu ini yang bisa menginstruksikan sebuah perintah?
Sifat berkata-kata kan? Mm-mm. Ah, sifat berkata-kata abang itulah yang bersama-sama dengan Bang Freddy. Sifat berkata-kata abang adalah Bang Freddy. Sifat berkata-kata bersama-sama dengan Bang Freddy. Dan sifat berkata-kata adalah Bang Freddy. Ketika abang ingin menciptakan, mengadakan sesuatu di luar abang, maka sifat berkata-kata abang itu abang pekerjakan. Apa itu? Abang berkata. Makanya diawali dengan kata apa? Pada mulanya. Tidak langsung sifat berkata-kata bersama-sama dengan Bang Freddy. Sifat berkata-kata itu adalah Bang Freddy itu sendiri. Tetapi diawali kata pada mulanya. Pada mulanya adalah sifat berkata-kata Bang Freddy bersama-sama dengan Bang Freddy. Di situ satu Bang. Satu pribadi. Yaitu sifat berkata-kata abang bersama-sama dengan abang sendiri. Tadi Anda sudah akui kan? Satu kan? Satu. Pada mulanya... Sabar. Pada mulanya adalah sifat berkata-kata Bang Freddy bersama-sama dengan Bang Freddy. Dan sifat berkata-kata Bang Freddy itu adalah Bang Freddy sendiri. Loncat ke data 14. Sifat berkata-kata Bang Freddy itu telah menjadi HP. Apakah Bang Freddy yang menjadi HP? Nah itu kan abang mencontohkan kepada saya. Tunggu. Kita sabar Bang. Apakah sifat berkata-kata abang ini yang menjadi HP? Bukan. Nah, bagaimana caranya HP ini ada? Apa yang dilakukan oleh sifat berkata-kata abang? Supaya HP ini ada. Ya. Apa yang sifat berkata-kata abang lakukan? Membeli. Berfirman. Sifat berkata-kata yang ada pada diri abang yang adalah abang itu sendiri untuk mengadakan HP. Sifat berkata-kata abang itu berfirman. Apa yang dilakukan? Aku ingin memiliki HP. Datanglah HP itu dibawa oleh karyawan abang. HP ini dikatakan pada mulanya adalah sifat berkata-kata abang yang bersama-sama dengan abang. Dan sifat berkata-kata abang itu adalah abang. Tetapi ingat, abang sudah mengatakan tadi, bukan sifat berkata-kata abang yang nuzul menjadi HP. Selesai kita di sana bang. Silakan. Ya. Kalau Anda belum paham juga analogi ini, saya berlindung kepada Allah. Silakan. Ya, oke Bang. Nah itu tadi kan abang mencontohkan kepada saya. Abang mencontohkan kepada saya memang begitu Bang. Tapi kalau yang pada firman dengan ini tidak seperti itu. Bantah bang, dibantah. Bagaimana caranya sifat berkata-kata abang itu berubah wujud jadi HP? Dibantah. Bagaimana caranya Allah yang bukan makhluk ini bisa menjadi makhluk Yesus? Silakan. Gini Bang, kalau abang mencontohkan kepada saya tadi itu, ya, itu hubungan antara firman ini dengan Elohim. Hubungan antara firman ini dengan Elohim itu tidak seperti yang abang contohkan kepada saya itu. Abang, itu pribadi sendiri. Abang, Yesus mengatakan, aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. HP, andai bisa bicara, dia akan mengatakan, aku datang di atas meja kerjanya Bang Freddy bukan atas kehendakku sendiri. Tapi atas kehendak Bang Freddy yang menginginkan aku ada di atas mejanya. Ngomong apa Bang? Yesus ngomong apa? Kan Yesus ngomong, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Iya, lah betul. Itu menurut abang betul. Yang lain juga begitu. Yang lain juga begitu dong berarti. Maksudnya gimana Bang? Sendiri. Yes, karena berarti dia bukan sifat berkata-kata itu kan? Nah, ya saya kan juga datang bukan atas kehendakku sendiri kan? Ya, makanya kita dan Yesus itu sama, Bang. Abang dan Yesus itu Abang dan Yesus itu sama. Cuma ya, silakan. Gini Bang. Ya. Kalau memang pengertiannya abang seperti itu,
Lah, untuk apa Yesus ngomong begitu? Kan Yesus ditolak oleh Bani Israel, Bang. Kamu anak haram. Saya- Kamu anak zina. Mustahil kamu adalah Mesias. Kamu ini tukang sihir. Kamu membangkitkan orang mati, pasti kamu orang sihir. Maka orang-orang Yahudi bersekongkol untuk melakukan apa? Persekongkolan, melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh dia. Bahaya Yesus ini. Pengaruhnya luar biasa. Dia mengambil hati jemaat-jemaat kita sehingga rumah ibadah kosong, semua ikut kepada Yesus. Bahaya, pajak berkurang, perpuluhan berkurang. Lakukan tindakan segera. Maka para imam-imam, para rabi-rabi melakukan siasat untuk mempersaksikan kesaksian palsu di depan mahkamah untuk supaya Yesus dieksekusi mati. Makanya dia mengatakan, jika Abraham itu adalah bapakmu, maka engkau akan percaya kepadaku. Sebab aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan aku datang atas kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Iya, kan gini, berarti ada dua kehendak di situ. Yes, Yesus betul. punya kehendak. Yes, Yesus Bapak juga punya kehendak. Yesus punya kehendak, Bapak punya kehendak. Kan, Ya. kan gitu kan? Makanya Nah, dikatakan, saudaraku, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku yang berlaku, tapi kehendakmu ya Bapa. Jelas kan, Iya. Bang? Ah. Ada dua kehendak. Yes. Ada dua kehendak. Yes. Nah, Yesus sebagai sang firman itu punya kehendak, Elohim Tolong juga- kalau bisa ditanggalkan sang firman itu. Tadi kan analoginya sudah jelas. HP yang muncul di meja Anda itu adalah bukan sifat berkata-kata Abang. Abang tadi sudah mengakui bukan sifat berkata-kata yang nuzul menjadi HP. Jadi Yesus bukan sang firman. Ya itu kan kalau abang mencontohkan kepada saya. Nah, kalau mencontohkan kepada Abang aja tidak boleh, bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia? Masalahnya Mencontohkan aja itu zolim, apalagi mempraktekkan menjadi makhluk. Ya kalau dia sendiri yang berkehendak gimana? Tidak bisa, Bang. Tadi kan kita sudah akui ada dua kehendak kan? Kan kita Iya, sudah kita paham, Bang Freddy paham. Begitu Artinya besar. antara Yesus dengan Ya, silakan. artinya antara firman dengan Allah itu sendiri itu punya kehendak masing-masing. Betul, karena Yesus itu adalah pribadi yang berbeda. Yesus punya kehidupan sama seperti Bapa punya kehidupan di dalam dirinya sendiri. Demikian juga Yesus diberikan, didomi dalam bahasa Yunani, diberikan kehidupan di dalam dirinya sendiri. Bapa hidup dalam dirinya sendiri, Yesus pun hidup di dalam dirinya sendiri. Dua pribadi yang hidup masing-masing esa. Yesus esa, Bapa juga esa. Tidak dua mereka, tetapi masing-masing berdiri sendiri. Satu ciptaan, satu pencipta. Satu pengutus, satu utusan. Satu yang maha berkehendak, satu yang hanya diperintah berdasarkan kehendak. Gimana, Bang? Bapak punya kehidupan sendiri. Yesus Ya. juga. Oh, nggak bisa begitu. Artinya Bapak kekal, Yesus kekal. Kita juga Begitu kekal. pengertiannya. Kita juga kekal, Bang. Manusia juga kekal. Hidup kita itu bukan dari kita sendiri, Bang. Nah, terus dari mana? Kalau Yesus Yesus hidupnya itu dari Oh, nggak Kalau bisa. Yesus diberikan hidup sendiri. Dia diberikan hidup sendiri. Itu bukan kita ini. Bukan Nah, seperti sekarang kita Yesus ini. diberikan hidup oleh siapa, Bang? Diberikan oleh Elohim itu. Nah, kalau Yesus tidak diberi kehidupan, Yesus hidup atau tidak? Jadi gini, Bang, kalau di situ dikatakan Yesus Gimana? dia punya kehidupan, dia hidup dari dirinya sendiri. Tidak bisa, Bang. Yohanes Maka 5 kita nomor dengarkan. Ini data, Bang. Kita jangan Abang hidup berasumsi. dari diri sendiri. Abang bisa hidup dari dirinya? Hidup dari diri abang manusia sendiri? itu diberikan oleh Tuhan. Zakaria 12:1. Oke? Hidup manusia itu diberikan oleh Tuhan. Hidup Yesus diberikan oleh siapa? Tuhan. Mana dalilnya? Yohanes 5 nomor 26. Yesus kalau tidak diberi kehidupan, apakah Yesus hidup?
Gini, Bang. Jangan Kan begini Yesus Bang, dijawab dulu saudaraku. Bang. Yesus ketika tidak diberi hidup, apakah Yesus hidup? Tidak. Tidak, berarti dia adalah makhluk ciptaan. Selesai kita Bang, Ya, selesai. tapi Ada tapi lagi. Bang, Ada tapi lagi, yang tadi kan ada lagi makhluk yang diberi kehidupan. Kalau tidak diberi kehidupan itu kemudian dia mati, masih mau dianggap Tuhan? Masih ada pembelaan abangku ini? Masih? Ini Bang, bedakan antara diberi kehidupan sama dia bisa hidup sendiri. Itu bedakan. Diberi kehidupan dengan dia bisa Yesus hidup tidak sendiri. bisa hidup sendiri Bang. Yesus bisa hidup karena diberi kehidupan. Didomi dalam Bentar, bahasa Bang. Yunaninya. Bentar, itu ada perkataan Yesus begini. Ada perkataan Yesus begini, Bang. Bapa hidup karena dirinya sendiri. Saya juga hidup karena diri saya sendiri. Oh, diberikan Begitu. Bang. Ini dalilnya, saya bacakan ya. Yohanes 5 nomor 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Masya Allah, ini sudah akurat kali Bang. Abang tinggal melepaskan Filipi 2, 6, 7, 8. Insya Allah Anda akan menemui kebenaran. Ya berarti apa? Berarti Bapak punya hidup sendiri, punya hidup Ya. dari diri. Berarti Bapak Ya. hidup dari dirinya sendiri kan? Bapak Nah, itu hidup, bukan, dari dengarkan. Bapak hidup itu, Bapak mempunyai hidup. Bapak Ya, mempunyai hidup, dialah yang mempunyai kehidupan. Demikian juga diberikan. Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bentar gini. Hah. Bapak mempunyai, di situ dikatakan bahwa Bapak mempunyai hidup dari dirinya sendiri, ya kan? Ya, Nah, ya. kemudian dikatakan lagi juga Yesus juga mempunyai hidup dari dirinya sendiri, kan begitu? Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, sama Demikian seperti juga- saya Bang. Saya Dan juga demi- mempunyai hidup dalam diriku sendiri. Ketika aku mati, bukan Bapak ikut mati, bukan Anda ikut mati, bukan yang lain ikut mati. Aku punya hidupku sendiri. Ketika Bang Suma mati, maka Bang Suma sendiri yang meninggal. Yang lain kagak. Kenapa? Hidupnya Bang Suma adalah hidup dirinya sendiri. Bukan dua roh. Satu roh, dua jasad. Begitu aku mati, Anda juga mati. Berarti hidupku adalah hidup Anda juga. Sehidup semati kita? Tidak. Dan itu dikatakan tadi Yesus apa? Bahwa dia bisa hidup dari dirinya sendiri kan? Oh, bukan dikatakan bisa hidup, Bang. Ada kata diberikan. Yesus Iya, memang diberikan. Tapi setelah diberikan apa? Dia bisa hidup dari dirinya sendiri. Dikatakan bahwa diberikan itu maksudnya itu diberikan kuasa gitu loh kan? Oh, Anda menafsirkan itu. Kenapa? Karena Anda masih Diberikan terdoktrin. Masih terdoktrin. Sekarang begini. Saya minta Anda menarasikan kepada diri Anda. Hidup saudara Freddy itu diberikan atau tidak? Kalau saya jangan disamakan, saya nggak punya kuasa seperti Tunggu. Yesus. Ini kita tidak berbicara mengenai kuasa. Hidup Bang Freddy ini diberikan kehidupan atau tidak? Saya diberikan kehidupan. Nah, setelah kehidupan diberikan kepada abang, kehidupan abang itu milik abang sendiri atau milik orang lain? Kehidupan itu milik Tuhan. Nah, milik Tuhan. Yang tadi Yesus milik siapa hidupnya Yesus? Ya diberikan oleh Elohim, tapi Udah kan, selesai. Bang Freddy tapi kan apa? dan Yesus sama. Udah. Tapi diberikan apa? Kan diberikan kuasa. Mana tulisan kuasanya di situ? Ya gini Bang, itu tidak tertulis. Tapi kalau abang bisa memahami itu sebetulnya. Oke. Saya ganti Bang. Saya ganti supaya kita analoginya sederhana. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Freddy mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Salah data itu. Kalau saya ganti nama Bang Freddy. Bang Freddy seketika jadi Tuhan. Ketika saya ganti nama abang di situ, abang jadi Tuhan. Tapi saya kan tidak hidup dari diri saya sendiri. Sama seperti Yesus. Demikian juga demikian juga Apa yang diberikan Apa hidup. yang Hidup. diberikan Hidup. kepada Yesus. Ya Bentar, Allah ya Bang. Karim, ya Allah ya Karim, susahnya Saya ngomong korban dulu ya, Bang. Paulus Bentar ya. susah. Gimana? Bentar saya ngomong dulu ya. Iya, Bentar ya saya silakan. ngomong dulu ya. Baik. Yesus itu memang diberikan Bang. Tapi yang diberikan itu apa? Yang diberikan itu adalah dia bisa hidup dari dirinya sendiri. Lah saya kan tidak. Loh,
Jadi yang narik napas siapa sampai Anda bisa hidup? Tuhan yang membuat Anda menarik napas. Saya kan tidak bisa hidup dari diri saya sendiri. Loh, jadi yang menghidupkan diri Anda selama ini, yang merawat hidup Anda, merawat diri Anda siapa? Anda dicas tiap hari oleh keluarga supaya bisa hidup? Anda yang punya hidup sendiri. Ketika Anda lapar, Anda makan. Ketika Anda ngantuk, Anda tidur. Anda sendiri yang berkuasa atas hidup Anda. Anda bisa dengan minum Megon, selesai Anda. Nggak ada yang bisa berkuasa atas diri Anda kecuali Tuhan. Nah, Yesus apa? Ini apakah saya bisa hidup? Apakah saya bisa punya kehidupan karena kuasa saya sendiri? Oleh karena kuasa Anda sudah diberi hidup. Anda sudah diberi hidup. Anda pertanggungjawabkan hidup Anda sendiri. Oleh karena kuasa saya. Bukan, tapi Yesus itu oleh karena kuasanya sendiri. Mana dalilnya? Saya minta dalilnya mana? Itu kan tadi sudah disebut di situ bahwa seperti Bapa mempunyai hidup dari dirinya sendiri, begitu juga anak. Kan tadi sudah jelas itu. Inilah yang saya katakan, doktrin Paulus itu sudah menancap begitu dalam ke dalam jangan bilang doktrin, Bang. Ini keyakinan saya, jangan bilang doktrin. Lah, keyakinan Anda. Tunggu. Ini saya bacakan dalilnya ya. Saya ganti pakai Bang Suma lah kalau Anda itu alergi dengan Anda sendiri. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Bang Suma mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Apa bedanya dengan Bang Suma, Yesus? Bang Suma hidup. Loh. Bang Suma bisa hidup karena kantor boleh. Saya mau tidur boleh, saya mau golek-golek boleh, saya mau salto boleh, saya mau kawin lagi boleh. Siapa yang bisa menguasai hidup saya? Saya sendiri. Tuhan sudah memberikan hidup kepada saya pertanggungjawabkan hidup saya. Demikian juga Yesus diberi kehidupan. Setelah dia diberi kehidupan, apa yang dikatakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana kekuasaannya? Mana? Loh, Tuhan memberikan hidup, Yesus diberikan hidup, Yesus berkuasa atas dirinya sendiri, aku pun berkuasa atas diriku sendiri. Terjadinya kamu itu loh, terjadinya kamu bisa hidup. Terjadinya itu. Saya sama seperti Yesus. Yesus diberi kehidupan. Yesus diberi tunggu. Bang Freddy, Yesus diberi kehidupan atau tidak? Bukan diberi kehidupan, diberikan kepadanya. Anda sudah terlalu berpelukan erat dengan doktrin Paulus. Ini dalilnya sudah sangat jelas, Bang. Didomi. Abang tidak melihat itu. Abang tidak melihat itu. Itu. Apa? Ya, itu apa tadi yang kan, saya? Ya, itu tadi kan Bapa bisa hidup karena dirinya sendiri kan. Nah, Yesus juga begitu. Yesus gimana? Yesus diberi kehidupan. Aduh, gimana sih abangku ini? Sekarang begini. Bapak yang mempunyai hidup. Dengar. Bapak, apakah Bapak ini ada yang berikan hidup kepada dirinya? Sang Bapak apakah pernah diberi hidup? Tidak, kalau Bapak tidak. Yesus diberi hidup atau tidak? Gini loh. Kok gini loh? Dijawab aja dulu, Bang. Bapak pencipta Elohim diberi hidup atau tidak? Gimana, Bapak? Bapak Elohim itu diberi hidup atau tidak? Tidak. Tidak, karena dia maha hidup. Yesus diberi hidup atau tidak? Diberikan apa di situ? La haula wala quwata illa billah. Lah iya, makanya itu harus dipahami, itu diberikan apa yang dimaksud. Diberikan hidup. Diberikan hidup. Gini, Bang, itu pengertian Abang. Diberikan hidup, tapi Yesus diberikan hidup atau tidak? Loh, itu kan menurut Abang. Lah ini menurut dalil. La haula wala quwata illa billah. Wa matalul ladzina kafaru. Ini.
Ini dalilnya. Loh, Demikian juga diberikannya Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Hidup yang Nah, itu diberikan dimiliki. apa? Dengar, hidup yang dimiliki, hidup yang dipunyai oleh Yesus itu pemberian Bapa atau bukan? diberikan kehidupan atau diberikan apa, Bang? Itu harus La haula wala quwata illa cari tahu billah. diberikan kehidupan atau diberikan apa? Diberikan pertanyaan kita. kehidupan. Sekarang saya tanya. Situ saya tidak situ Allah. tidak disebut diberikan kehidupan loh. Diberi Situ tidak nyawa, disebut, diberi nyawa supaya di situ hidup. disebut di situ tidak disebut diberikan kehidupan loh. Tapi abang langsung berasumsi begitu. Diberikan Yesus demikian juga diberikannya Yesus mempunyai hidup. Yesus mempunyai hidup. Yesus mempunyai hidup. Pertanyaan saya, hidup yang dipunyai Yesus itu diberikan atau tidak? Iya, maksudnya kan, makanya kan gini, Bang. Pelintir aja terus bang, pelintir aja terus. Sampainya Anda mati dalam keadaan kufur terhadap Allah. Pelintir kehidupan. Yesus memiliki kehidupan. Yesus berkuasa atas dirinya sendiri, atas hidupnya sendiri. Tetapi kekuasaan yang dimiliki adalah pemberian. Oh, silakan Anda tuhankan. Kan gini. Silakan Anda tuhankan Yesus yang memiliki kehidupan, yang mempunyai kehidupan di mana hidupnya hanya pemberian dari Tuhan. Silakan. Nggak ada paksaan loh. Saya hanya membantu Iya, kan Anda gini, untuk menyadari itu. Ya kan Silakan. gini, Bang. Kan silakan. gini, Bang. Elohim itu kan punya hidup karena dari dirinya sendiri. Yes. Demikian pula diberikan itu kepada Yesus begitu. Ya. Udah baru ngaku dia diberi. Berarti Yesus diberi iya. Yesus Bapak diberi kan- kuasa. Kalau kan- saya bantu Bapak kan tak kasih lagi kuasa. Yesus diberi kuasa memiliki dan mempunyai hidup sendiri. Anda puas dengan pernyataan saya itu? Puas. Yesus diberi kuasa oleh Tuhan Bapa untuk mempunyai dan memiliki hidup sendiri. Anda puas dengan pengakuan saya? Puas. Nah, begitu seharusnya begitu. Sekarang Yesus memiliki kuasa atas dirinya oleh pemberian atau bukan? Oleh pemberian. Pemberian udah selesai. Dibuat dia bisa begitu. Oke. Dibuat Silakan. dia bisa begitu. Silakan Anda mempertuhankan makhluk Tuhan yang berkuasa atas hidupnya sendiri dan yang diberikan oleh Tuhan Elohim. Silakan. La ikraha fiddin. Tugas saya sudah selesai untuk memberikan edukasi kepada abangku Freddy. Tidak ada paksaan. Kita sudah sampai di titik akhir. Oke bang? Abang mempertuhankan Nabi kami, Isa atau Yesus alaihissalam dengan predikat seorang manusia yang diberi kuasa hidup. Diberi kuasa hidup oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Silakan abangku Freddy. Anda memenuhankan makhluknya Tuhan yang diberi kuasa. La ikraha fiddin. Tugas saya sudah selesai. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Freddy. Bang Freddy. Iya, Pak. Pak. Bang Freddy, Yesus punya nyawa ya Bang Freddy? Yesus punya nyawa. Waktu hidup di dunia dia bernyawa nggak? Kalau itu saya nggak paham, Pak. Yang saya paham itu dia punya roh. Oke. Ya, Kan dia punya rohnya- roh. Oke, punya roh. Itu rohnya Yesus itu roh dikasih dari bapaknya atau Yesus ngambil dari tempat lain? Rohnya Allah. Rohnya bapak atau roh dari bapak? Rohnya Bapa. Rohnya bapak yang masuk. Ya, Bapak ada berapa? Bapa ada satu. Satu. Jadi kalau roh bapak masuk ke dalam diri Yesus, jadi waktu Yesus di dunia, roh di surga, roh bapak di surga nggak ada. Ada. Roh Bapa Beneran. ini kan Katanya satu. Roh Bapa ini kan satu, tapi kan dia bisa terbagi-bagi. Oh, dia membagi diri. Bisa terbagi-bagi. Oke. Baik. Lihat orang
Bapak pernah lihat orang yang Ya dikaruniai? sudah. Jadi rohnya Bapak ini dibagi ke Yesus. Jadi rohnya Bapak dan rohnya Yesus sama. Nah, makanya Ya. pada hakikatnya kan Ya, udah Ya, terusin aja, gue ikutin, gue bikin happy gitu ya. Jadi rohnya Bapak di surga sama rohnya Yesus sama. Betul? sama. Sama. Berarti ada dua Tuhan. Ada dua Tuhan. Ya. Mm-mm. Tuhan Bapa sama Tuhan Yesus. Betul. Betul. Jadi Tuhanmu ada dua. Ada dua. Ada dua Tuhannya Bang Juma, dari pusing Bang Juma, dari tadi orang dua Tuhan kok sulit. Bang Juma, dua Tuhannya jadi sulit memang gitu loh. Jadi Yesus ini Tuhan kecil, Bapak Tuhan besar. Betul ya? Ya, kan Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku. Ya. Jadi Yesus berkata Bapak lebih besar daripada aku. Jadi Bapak ini Tuhan besar, Yesus Tuhan kecil. Yesus itu kan cuma bagian yang keluar dari Bapa. Ya, cuman sebagian, berapa persen kira-kira kebapaan? Waduh, nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi sebagian kebapaan ada dalam diri Yesus. Jadi Yesus ini tidak full kebapaan gitu ya. Jadi dengerin dulu. Jadi di dalam diri Yesus, Pak Freddy, tidak full kebapaan gitu ya. Tidak, itu kan Tidak rohnya full. kan bisa terbagi-bagi, Pak. Ah, ini Ya makanya dia Yesus ini Bapak kecil, gitu ya. Di surga Bapak besar. Tuhan kecil, Pak. Tuhan Karena kecil, Yesus dan Bapak ya Tuhan kecil. Jadi Yesus juga Tuhan, tapi tidak full ketuhanannya gitu ya. Yesus juga Tuhan, Tapi tidak full. Tidak full. Iya. Ya ibarat kata ember setengahnya lah. Di bawah lah, masa setengah, lebih dikit. Oh lebih kurangin dikit lah, kasih bonus sama Bang Julius gitu ya. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu, Bukan bagaimana? tidak. Bagaimana? Walaupun cuma dalam tubuhnya Yesus itu, begitu masuk ke sana kan jadi full. Oh Full begitu. semua kan. Tapi di dalam diri Yesus kan bapaknya tidak full kan? Di dalam diri Yesus Ya, roh Bapak tidak full. tidak Bapak kan masih hidup di sana ya, di sini Yesus Ya. juga hidup, sama-sama hidup begitu. Iya, tapi tidak kebapaan sepenuhnya Yesus kan? Tidak kebapaan sepenuhnya. Tidak. Tidak. Artinya Yesus ini adalah benar, Bapak lebih besar daripada aku. Maksudnya apa itu, Fred? Bapak lebih besar daripada aku. Maksudnya apa tuh? Bapak lebih besar daripada aku. Iya karena dia berasal dari Bapak tadi itu. Karena dia berasal dari Bapak tadi itu. Maka Bapak lebih besar. Maka Bapak yang lebih besar. Artinya ada Tuhan besar, artinya ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil gitu ya. Bapak Tuhan besar. Jadi ada dua Tuhan Anda kan gitu ya? Iya. Nah sekarang di surga ada berapa? Apakah masih ada Tuhan kecil, Tuhan besar di surga? Nggak ada di surga ya Bapak itu. Nah, Yesus, anak Maria kemana? Kenapa? Yesus bagaimana nasibnya? Di mana sekarang dia? Yesus kan di bumi toh. Ya waktu sekarang kan udah terangkat ke surga. Oh sekarang. Iya, sudah di surga. Jadi ya. Jadi di surga itu ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil, begitu ya? Kan ada tanggal. Iya. Nah, di surga ada dua Tuhan. Tambahin satu, Roh Kudus. Ada tiga. Kan di sebelah kanan Allah. Oh iya, di sebelah kanan. Allah. Iya. Jadi di sebelah kiri itu Tuhan besar. Jadi di sebelah kiri Tuhan besar, di sebelah kanan Tuhan kecil, begitu ya? Iya. Ya. Itu pantas Bang cuma puyeng dari tadi. Orang dua Tuhan kok dipaksain orang jadi satu Tuhan. Pantas. Kalau itu nggak diajak Pak, merpatinya nggak diajak Pak.
Iya, iya, iya. Jadi menurut Freddy itu Tuhan kecil itu masih anaknya Maria toh? Kalau sekarang Hmm. kalau waktu di dunia anaknya Maria. Kalau sekarang Kalau sekarang di surga dia sudah di surga, gimana? dia kembali kepada hakikatnya kalau sekarang. Jadi anak Maria Nah, hilang. kalau dia sudah kembali kepada hakikatnya, Hmm. apakah itu masih bisa dikatakan anaknya Maria? Saya kan tidak bisa mestinya ya. Ya, jadi hak asuhnya jatuh kepada siapa Pak hak asuhnya? Enggak. jangan bikin ketawa Freddy. Jadi gini Pak Freddy, anak Maria ini kan ada di bumi, terus terangkat ke surga. Ya mestinya jangan hilangin anak orang dong. Itu kan masih anak Maria, tuang kecil itu. Waduh, panggil Kak Iya, Seto. tapi dia kembali ke hakikatnya. Kembali kemana? Kembali ke surga. Hah? Ya tapi kan masih ada fisiknya anaknya Bunda Maria naik ke surga. Iya, kalau kita melihat dari secara roh kita melihat secara roh ini Pak, secara roh kita melihat secara roh, Lu jangan bawa, jangan secara manusia. Lu jangan- Manusia kita lihat. lu jangan bawa gua tebak-tebak nomor togel, pakai roh, pakai mata. Gimana sih lu? Pak, harus pakai mata batin Pak, pakai melihat secara batin Pak, harus bisa melihat secara batin. Situ tiba-tiba astagfirullah. Iya. Kalau menurut mata batin kamu itu Yesus itu di surga anaknya Maria tuh? Bukan. Oke, bukan. Sudah, bukan. Menurut mata biji mata lu dua ini di dunia itu Yesus itu anaknya Maria atau bukan? Anaknya Maria. Oh, jadi sesuai kata batin Yesus bukan anak Maria. Dua biji mata Secara lu. batin. Iya dengerin dulu. Kita Jadi melihat ya dengerin dulu. Kita melihat Ya dengerin dulu. Jadi secara batin, mata batin lu, Yesus bukan anak Maria. Tapi sesuai dengan biji mata lu dua ini melotot, Yesus itu anaknya Maria. Begitu ya? kalau kita melihat di dunia ini dia itu anak Maria. Oke. Tapi setelah dia kembali kita melihat dengan mata batin, Pak. Siapa sebetulnya dia itu? Oke, coba kita restart dulu deh. Sekarang kita sekarang tanpa iman dulu ya. Kita buang iman kita sementara. Kita restart dulu, ibarat kita ini orang netral gitu Fred ya. Orang netral pakai akal dulu, jangan pakai iman dulu ya Fred. Boleh ya? Jangan pakai iman dulu. Bagaimana saya tidak melibatkan iman itu gimana, Pak? Lihat sementara dulu, misalnya contoh nih. Apakah kalau kita belajar matematika pakai iman? Oh, rumus. Oh, mau pakai pikiran nih, Pak. Ya, pakai pikiran, akal sehat supaya kamu naik Ya. kelas 2. Ini contoh nih. Iya, Akal. pakai akal. Pakai akal. Berapa itu? 2. 2. Baik, pakai akal. Iya, 2 kan memang 2 Tuhan saya. Jangan ke Tuhanmu dulu. Jangan ke situ dulu gitu loh, gak apa-apa. Kamu udah didengar orang Tuhanmu 2, gak apa-apa. Jadi 1 tambah 1 tidak perlu pakai iman, pakai akal menjawab. Jawabannya adalah 2. 2. Pinter. 2. Berapa Tuhan? 2. Ada 2. Ini akal ini. Iya, 2. Ini akal apa ya iman? Dongkol. Akal. Oh, Kan akal. Yesus tambah Bapa 2 kan? Nggak bisa memang dipisahkan. Iya kan? Mana? Pantesan Bang cuma mundur. Mata kowe kasihan Rico ya sekolah lo. Allah. Selesai. Tidak diakui. Toh balasan hadapi dia udah sadar dari tadi. Udah lah Pak, matematika itu pelajaran paling sulit. Bahkan saya itu lari dari pagar kalau ada matematika tuh. Iya.
Tapi begini ya, Fred, kita pakai akal dikit ya, Pak Fred ya. Sebagaimana tadi yang diterangkan Bang Juma, bagus sekali loh materinya. Fred, alam semesta ini kan diciptakan oleh siapa, Fred? Oleh Bapak toh, Elohim. Tadi gue dengar kayak gitu. Betul ya, Fred? Iya. Oke. Iya. Apakah Bapak kalau menciptakan alam semesta itu berfirman, bersuara, berkata, atau hanya diam? Dengan firman-Nya, melalui firman-Nya. Ya, firman itu kan kata-kata, jadi Bapak berkata, berbicara. Iya. Gitu ya? Iya, tapi firman-Nya, Oke. firman-Nya itu hidup, Pak. Firman-Nya itu kan hidup. Iya. Lah, firman-Nya itulah yang kemudian Iya. mencipta. Oke. Kalau firman itu sudah mencipta misalnya matahari, apakah matahari itu adalah Tuhan kecil? Waduh. Bukan. Bukan. Karena firman bukan berasal dari dirinya firman itu. Oke. Karena matahari bukan berasal. Matahari itu terbuat dari apa? Matahari disebabkan oleh firman. Oke. Siapa yang berfirman? Disebabkan. Yaitu firman itu. Siapa yang berfirman? Elohim. Elohim. Heeh. Terus kemudian waktu Gabriel itu menemui Bunda Maria itu membawa perintah Elohim atau apa? Gabriel siapa lagi? Perintah Elohim. Oke. Apa yang dibawa? Berita bahwa dia akan mengandung seorang anak Dari mana berita itu? dari Elohim. Elohim. Buktinya Bunda Maria Mengandung. No. Siapa yang berkehendak Bunda Maria mengandung? Bab Elohim. Elohim. Siapa yang dikandung Bunda Maria? Itu firman itu. Siapa namanya? Firman yang tadi yang keluar dari Elohim itu. Ya, siapa namanya yang dikandung Maria itu? Loh, kok keluar dari Elohim? Nama manusianya Ya, Yesus. berarti kandungan Bunda Maria adalah kehendak Him. Elohim, kehendak Elohim. Berarti Yesus ini adalah kehendak Him. Elohim. Pinter. Berarti Yesus ini adalah kehendak Kehendak Tuhan. Nah, Ah, jadi Kehendak Elohim. Kehendak Elohim. ya, udah Kehendak pinter dia. Elohim, Pak. Ya, ya. Kehendak Elohim. Oke. Ada berapa Elohim? Satu. Satu. No. Nah, kalau Elohim sudah berkehendak jadi sesuatu, ya, saya ulang ya. Kalau Elohim berkehendak sudah jadi sesuatu, seperti Yesus, karena Yesus adalah kehendak. Apakah Yesus adalah Elohim? Hakikatnya. Karena dia kan berasal dari Elohim. Lo rempak ke Karena dia batu kan- karena anaknya. Karena dia kan berasal dari Elohim, Pak. Jadi hakikatnya sama. Jadi hakikatnya Elohim juga. Contoh tadi ya, Elohim berfirman jadi matahari. Apakah matahari itu bagian dari Elohim? Bukan, karena matahari itu bukan berasal dari dirinya Elohim. Itu matahari berasal dari siapa? Berasal karena Elohim itu berfirman. Oh. Nah, Bunda Maria mengandung tadi Elohim, siapa yang berfirman? Bukan Elohim berfirman, tapi Elohim itu waduh. bukan Ayo, Elohim mungkin berfirman, Pak. Aja mungkin resik di Bukan. kumbo ya, aja musolani kak tuh menyamanya kumbo. Dengar dulu baik-baik. Bukan Freddy. Elohim berfirman, Pak. Bukan Elohim berfirman, Pak. Tapi roh daripada Elohim itu kan nih ke dalam itu kan begitu. Ya. Siapa yang berkehendak Bunda Maria hamil? Elohim yang di surga itu. Ya, berarti kandungan Bunda Maria yang namanya Yesus adalah kehendak Elohim. Oke. Artinya Yesus adalah kehendak Kehendak Elohim yang di surga. Oke. Ah. Ya, justru itu makanya Yesus di dunia ini dia berkata,
aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi kehendak Elohim yang mengutus dia. Betul? Ya itu betul karena dia kan berasal dari Elohim, Pak. Makanya Yesus itu tidak pernah mengklaim dirinya dia adalah Elohim, tapi dia utusan Utusan Elohim. Oke, pinter. Udah mulai pinter nih. Awas lu kalau nggak pinter lagi lu. Gua keluarin dari kelas. Oh, jahat banget gurunya. Ya gue guru nggak dia. Bapak. Ya sekarang Fred gini Fred. Kamu udah mulai terbuka nih. Jadi Yesus itu adalah kehendak Elohim. Yesus tidak bisa berbuat apa dari dirinya sendiri, melainkan kehendak Elohim yang mengutus dia. Artinya Yesus ini adalah utusan Utusan Elohim. Pinter. Jadi kalau sudah utusan, berarti dia bukan Tuhan, Pak, Tuhan. Mandra. Tuhan, Pak. Tuhan. Karena kalau kita melihat secara rohnya, yang mana rohnya itu sebetulnya adalah Elohim juga, kan Tuhan, Pak. Kan pada dasarnya pada hakikatnya. Saya ulang ya. Gimana? Dengerin dulu ya. Ini pakai akal dulu. Ini saya mau Anda mau sama, pakai akal. Pak, Ini sama, Pak, pakai akal. Secara akal karena rohnya itu adalah roh Elohim yang berasal dari Elohim, maka dia kan Elohim juga sebetulnya. Begini, Freddy. Saya kasih analogi yang paling gampang. Freddy berasal dari NTT. Gitu ya. Apakah Freddy NTT? Saya berasal dari ini kan bukan tidak bisa disamakan dengan Elohim, ini kan tidak bisa disamakan dengan NTT begitu, Pak. Elohim ini kan pribadi. Elohim ini kan pribadi. Elohim ini pribadi, Pak. Elohim ini pribadi. Oke, saya ambil pribadi. Contoh gini aja, bapakmu ini mohon maaf ya. Bapak kamu namanya Pak Alek. Gitu ya. Atau ibu kamu namanya Ibu Mary, gitu ya. Gitu ya, dengerin baik-baik. Freddy berasal dari Ibu Mary. Apakah Freddy adalah Ibu Mary? Tidak, saya tidak berasal dari Ibu Mary. Saya kalau yang dimaksud berasal dari Elohim tadi itu, artinya ada bagian dari Elohim itu, Pak. Ada bagian dari Elohim itu yang keluar gitu loh, Pak. Oke, ada nggak bagian Pak Alek dan Ibu Mary dalam dirimu? Ada bagiannya nggak? Atau ada nggak bagian kedua orang tuamu dalam dirimu? Tapi bukan bagian diri mereka, Pak. Bukan bagian dari diri mereka kan. Bukan tubuh mereka itu keluar terus jadi saya kan, bukan. Artinya kerja keras kedua orang tuamu kamu ada. Begitu juga kita ya, kerja keras begitu ya. Iya, Pak. Ya itu kan karena itu, Pak. Itu kan karena itu, Pak, kalau saya, Pak. Oke. Kalau saya kan karena itu, adanya saya kan karena itu. Oke. Sekarang lanjut ke topik. Artinya adalah Yesus ini kan tadi kau udah akui dia adalah utusan Elohim. Betul ya? Iya, memang diutus Elohim memang. Oke. Nah, mana lebih besar pengutus daripada yang diutus? Pengutus. Sekarang yang menciptakan alam semesta dan manusia ini pengutus atau yang diutus? Pengutus. Berarti yang diutus ini tidak bisa menciptakan alam semesta, betul? Kalau itu saya tidak jawab, Pak. Tapi kan tapi sebelum dia datang ke dunia ini, dia kan sebetulnya dari Elohim juga, dia sebetulnya. Dari Elohim juga. Kalau di Yesus Elohim juga, jadi Bunda Maria mengandung Elohim dong. Apa mau begitu? Bunda Maria mengandung pencipta alam semesta. Kan nggak enak didengar. Gimana? Ingat ya, Fred. Yesus itu nggak tiba-tiba nongol di dunia langsung gede loh. Dia melalui proses seperti manusia pada umumnya. Dikandung 9 bulan loh. Ya.
Nah, kalau kau mengatakan Elohim, Tidak, Yesus itu tidak, Pak. Elohim. Tidak, Pak. Tidak begitu, Gimana? Pak. Tidak bisa begitu, Pak. Hmm. Yesus adalah Elohim. Hmm. Tapi Elohim bukan Yesus. Nah. Gimana ini? Bahasa apa ini? Lu jangan ikuti Pak Lamsan lo. Yesus Maha Kuasa tidak Maha Kuasa. Apa tadi? Yesus itu Elohim, tapi Elohim itu bukan Yesus, begitu? Yesus itu dia kan keluar dari Elohim, Pak. Dia itu. Terus? Tapi tidak bisa kita ngomong itu bahwa Elohim itu terus Yesus itu enggak bisa sih, Pak. Enggak bisa. Yesus itu dia berasal dari Elohim. Betul kan, dia memang berasal dari Elohim kan. Nah, tapi tidak bisa kita ngomong bahwa bahwa Yesus itu bahwa Elohim itu adalah Yesus. Terus Yesus itu kita tidak bisa ngomong bahwa Elohim itu adalah Yesus, tidak bisa Pak. Tapi Yesus dia dari Elohim, dia itu dari Elohim. tidak bisa ngomong, tapi dia ngomong terus. Asalnya dia Elohim. Tempat asalnya Pak. Tempat asalnya itu adalah dari tempat asalnya itu adalah dari Elohim, tempat asalnya. Begini aja, saya sederhanakan. Apa bedanya Yesus dengan Elohim? Bedanya. Coba ditulis dulu baru diomongin, ntar salah lagi. Coba ada pulpen nggak di sini sama kertas? Bedanya Yesus kan itu yang diutus oleh Elohim itu. Itu kan bedanya. Jadi satu pengutus, satu diutus, betul ya? Itu bedanya. Baik. Bedanya yang kedua. Bedanya yang kedua. Apa ya, Pak? Enggak, itu aja sih, Pak. Bedanya yang kedua yang paling fatal, Elohim itu tidak pernah disusui Bunda Maria, Yesus pernah disusui Bunda Maria, betul? Ya itu kan secara manusianya, Pak. Iya, itu bedanya kan, cari. Oke. Ya, kan kita harus ngomong dari sisi yang mana, Pak? Yesus itu kan dari sisi Yesus sekarang. Sekarang ini Yesus kan gimana? Yesus itu kan punya dua nature, secara roh dan secara manusia. Lah kita melihatnya dari nature yang mana gitu. Ya kita ambil, terserah lu mau ngambil perbedaannya dulu gitu loh. Jadi artinya gini, Elohim tidak punya fisik, Yesus punya fisik. Berbeda toh? Ya. Gitu. Nah sekarang ini, manusianya Yesus ini gitu loh, siapa yang menciptakan badannya Yesus? Itu kan terjadi, Pak, setelah roh Allah itu masuk ke kandungan Maria kan terjadi begitu kan. Siapa yang menghendaki badannya Yesus keluar hidup-hidup? Yang menghendaki terjadinya kehamilan itu kan Elohim. Ya, baik. Sekarang kita ke sisi manusianya Yesus dulu ya. Kalau Anda mau bagi dua, terserah lo bagi dua, anak orang lah. Anak orang tuh mana boleh. Mamanya marah nanti. Nggak apa-apa lah. Nah ini manusia Yesus ini kan bertumbuh kembang nih, Fred, gitu ya. Nah, manusianya Yesus ini bertuhan nggak menurut kamu? Kenapa? Manusianya Yesus ini gimana, Pak? Manusianya Yesus ini mempunyai Tuhan atau tidak punya Tuhan? Manusianya Yesus, manusia secara manusia. Iya. Secara manusia dia, iya, mempunyai Tuhan. Iya, menuhankan Bapaknya. Udah jawab tegas. Jangan takut-takut sama Bang Handi. Oh, jadi iya, secara manusia iya. Dia secara bertuhan. Manusia iya. Dia bertuhan. Secara manusia. Oke, berarti dia bertuhan. Nama Tuhannya Yesus
manusianya Yesus siapa? Nama Tuhannya. Manusianya Yesus. Tuhannya, Bapa. Bapa. Yang disebut tadi Elohim ya. Oke. Artinya kalau Yesus berdoa, artinya dia Kita percaya. ngomong secara manusia ini dulu ya Pak. Nanti Iya, kita ngomong secara roh. Iya, manusianya dulu. Gitulah. Artinya Yesus ini Tuhannya cuma satu, adalah Bapa. Betul ya? Oke. Ini dicatat nih. Yesus itu Nah, nanti kita ngomong secara roh. Iya, nanti kita bagi dua dulu anak orang, nggak apa-apa lah. Jadi Yesus secara manusia dia itu bertuhan, Tuhannya satu, namanya Elohim. Betul? Betul. Betul. Dia berdoa kepada Elohim. Betul? Kepada Elohim. Betul. Terus kemudian setelah dia dewasa, dia menerima firman dari Tidak menerima firman, Pak. Dia nggak menerima, dia sendiri itu firman. Mandil sendiri yang Iya betul. Kalau dia nggak menerima firman, tapi Yesus sendiri yang bicara menerima firman. Bagaimana itu, Pak? Nah, sekarang kalau Bapak berkata begitu, nah saya tanya Pak, apakah Bapak pernah menemukan ada kitab Yesus? Yesus tidak punya kitab. Nah, tidak punya kan? Karena udah hilang dia Injilnya itu kemana? Bukan Ada hilang. ya, sebenarnya Yesus punya Injil. Cuman Injil Yesus itu kan tidak ditulis. Hilang dia. Bukan tidak ditulis, Pak. Bukan tidak ditulis. Kemana? Tapi karena memang tidak pernah dia terima firman. Waktu Yesus Mana dan dia nggak pernah Hah? menerima, bro. Ada di kita Mana dalilnya dia nggak nulis. Yang Gimana, pakai dalil Pak? nggak ngerti dia. Oh, suara keyboard, Bos. Fred, kan Yesus berkata nih, Udah ada open camp aja, kasih nama ayatnya lah. Fred, segala firman yang telah kuterima, kusampaikan. Yesus menerima firman loh, Fred. Nah, tapi mana firman itu sekarang? Ya, lu tanya Yohanes. Ini loh, ada loh. Nah, kita berpikir Pak, kita terus berpikir mana sekarang firman itu? Ya kita berpikir ada yang curi nih, ada yang curi firmannya nih. Bukunya mana nih? Kan di sini tulis nih sebab segala firman. Enggak. Harusnya kalian cari di mana itu sekarang. Enggak ada. Gini Bang Freddy, logikanya. Siapa yang curi? Gini Bang Freddy. Siapa yang curi? Enggak ada yang curi. Gini Bang Freddy. Gini. Contoh nih Bang Freddy ngomong nih, saya menerima hadiah sepatu ya Nike Air Jordan ya dari Bang Handi. Terus orang nanya, mana Bang Freddy? Atau nanya sama anak Bang Freddy, mana itu dulu bapakmu dapat sepatu dari Bang Handi? Tapi bapakmu sendiri yang ngomong di video. Kalau sepatu pasti ada Pak. Kalau sepatu itu pasti ada. Sekarang firman ini di mana sekarang gitu loh Pak? Ya itu sama kayak kasus ini, harusnya kalian yang cari. Ini gimana sih Yohanes ini nulis-nulis tapi nggak ada. Nah, nggak ada kan? Cari kemana? Memang nggak ada. Wah ini berat ini, berat nih. Daripada sudah di bawah tuh naikin dulu dong, gantian siapa? Jadi gini, Fred. Kalau menurut Namanya kamu, Freddy, kalau menurut kamu ikut bikin happy aja deh, jangan dipersulit. Yesus itu mengajar pakai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-katanya Bukan sendiri. Itu kan Katanya mana sendiri. firman firman kita baca. Pade masuk, Pade. Iya, itu tadi kan 4:15 sudah dibaca. Bacakan Bang Andi. Oh, nah, baca Markus 4:15. Nah, tuh. Oh itu. Firmannya dicomot iblis. 4:15 ya? Iya. Oh iya, ini dia. Orang-orang yang di pinggir jalan itu ya, orang-orang yang di Ya. pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Oh, iblis yang ambil, Fred.
Nah, Coba, iblis coba, yang coba ngambil nggak bantuin. percaya dibilangin. Untuk Ustaz Sugi bantuin. Bukan gini, bukan gini Pak, gini tak jelasin ya, Pak. Ya, Elohim itu ya, kan ya. berfirman ke dalam hati manusia. Datanglah iblis firman itu yuk, bukan Akan ditaruh dalam hati di pinggir jalan. Baca. Saya nggak berani nafsir kitab orang. Apa yang tertulis di situ ya, itu yang saya pahami. Benar. Firman itu Orang-orang ditaburkan di pinggir jalan. benar, Ya. orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan. Gitu loh, Fer. Dicomot oleh iblis gitu, Fer. Udah berhubung yang Muslim 2 aku bantuin Freddy lah sekarang. Itu perumpamaan bilang. Perumpamaan. Kayak Yesus. Kayak Yesus kan menabur firman-firman ya kan, menabur firman-firman gitu kan pada orang-orang gitu kan Pak. Ada yang bertobat, ada yang tidak. Ada yang jadi baik. Ada yang tidak. Tapi dicomot oleh iblis. Gitu. Ya yang kalau Tapi yang nggak tidak semua jadi baik bilang, itu. nggak semua dicomot. Kan ada yang sudah masuk ke dalam tubuh Freddy. Iya, Ji. Palu basah dulu, Ji, biar seger. Jadi kembali ke topik ya, Fred. Jadi menurut kamu, Yesus itu mengajar bukan menerima dari perintah dari Elohim. Begitu? Dia mengajar sendiri dengan kata-katanya dia Pak. Oke. Sekarang kalau Yesus mengajar itu dari mana dia dapat ilmu? Ya dari dia lah, dari roh yang ada dalam dirinya itu. Tapi kalau roh yang ada dalam dirinya, kenapa Yesus pernah berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa? Bagaimana itu? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ya karena memang yang berkehendak itu kan yang Elohim yang tadi yang di surga itu. Ya, artinya Yesus mengajar kehendak ilmu dari Elohim di surga, betul? Bukan, pada waktu dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kan karena dia kan posisi anak, Pak, di situ anak dia posisinya. Posisinya kan anak. Oke. Gitu. Waktu Yesus sebagai posisi anak, apakah menerima pengajaran dari bapaknya? Tidak. Karena bapaknya karena roh yang tadi yang ada di dalam. Jadi Yesus ini bandel. Bukan. Karena roh yang ada di dalam diri Yesus itu kan roh Allah sendiri, Pak. Tapi kan tidak full roh Bapak dalam dirinya, cuma sebagian. Tidak. Tapi kan Bapak bisa berbicara. Tapi kan roh yang Bapak yang ada dalam tubuhnya itu kan bisa berbicara. Oke, jadi Yesus ini berbicara dari roh ke roh sama Bapak, tidak diketahui orang lain, cuman Freddy yang ketahui. Tapi yang keluar dari mulut Yesus berbeda dengan yang keluar bahasa rohnya, begitu. Iya, yang berbicara ini Yesus, tapi kan ilhamnya dari roh yang ada dalam dirinya itu. Jadi ada dua pembicaraan di sini, pembicaraan roh ke roh dan pembicaraan dari mulut Yesus. Begitu ya? Bukan roh ke roh, Pak, tapi roh yang ada roh yang ada dalam dirinya itulah yang mengilhami Yesus. Oke, bagaimana kalau roh di dalam dirinya tidak tahu hari kiamat? Tidak tahu karena keputusan itu memang pada Bapak yang di sana tadi itu, yang besar di sana tadi itu keputusannya. Oh, gitu. Jadi tetap konsisten nih bahwa Yesus ini Tuhan kecil di bumi ya. Tuhan kecil. Jadi Tuhan besar yang maha besar di surga. Nah, sana itu yang maha besar itu Pak, nanti yang mutusin Pak. Oh, gitu. Jadi Tuhan maha besar ini yang memutuskan kelakuan Tuhan kecil di bumi. Yang memutuskan kapan nanti itu mau kiamat apa segala macam itu mau gitu. Tapi kan ada Tuhan besar dalam diri Yesus. Iya, tapi tetap Tuhan yang di surga itu Pak, yang ini. Yang itu yang pegang untuk tapi itu. kan ada Tuhan besar dari surga ini masuk ke dalam diri Yesus sehingga Yesus tidak tahu hari kiamat. Bagaimana itu, Fred? Iya, tidak tahu karena pada waktu itu kan dia berkata dengan memandang dia kan sebagai anak Pak, dia atau sebagai gini anak. mungkin gini bahasanya, Fred. Tuhan besar atau Tuhan besar dalam diri Yesus ngomong gini, Sus, lu ngomong
lu pura-pura tidak tahu hari kiamat, padahal sebenarnya tahu. Begitu ya kira-kira ya? Bisa begitu Pak. Tapi enggak Pak. Gini Pak, dia kan posisi anak Pak. Posisi anak. Enggak, memang nggak bisa dong Pak, dia posisi anak kok yang Ya, mutusin. posisi anak ini kan ada bapak juga dalam dirinya. Ada bapak juga, tapi tidak sepenuhnya. Tapi tidak sepenuhnya. Enggak, tapi bapaknya nggak mau kasih tahu. Udah bilang aja gitu. Bapaknya nggak mau kasih tahu. Sepenuhnya. Iya gitu loh. Makanya tadi bapak ngomong dalam diri Yesus, Sus, sebenarnya kita tahu, tapi lu ngomong tidak tahu, gitu kan? Iya, tapi kan tidak sepenuhnya. Iya makanya ngomong Tapi- itu, tapi ngomong tidak- dalam tapi hati roh gitu yang loh. Jadi bapak dalam hati Yesus itu Tapi berbicara. roh yang pada Yesus itu kan tidak sepenuhnya gitu loh Pak. Yang Contoh nih ya, tidak sepenuhnya. contoh nih, gue sama dokter Akal nih, gue berdua nih. Sebenarnya sih aku udah tahu gitu loh bahwa kita ini hari ini mau ke Monas. Tapi gue bilang sama dokter Akal, lu bilangin sama orang kita nggak tahu Monas. Padahal kita tahu, gitu ya. Benar gak tuh? Ya, Bukan, gini. Ah. Gini, yang betul gini, Fred. Jadi Bang Arif nanya sama Bang Andi, Bang, lu mau kemana? Ya, Bang Andi kan cuma ngikut gua tuh. Jadi dia nggak tahu. Yang tahu gua karena gue nyetir. Nah, gitu. Bapak yang nyetir. Ya kalau gitu gue belum dong. Nah, bukan salah itu. ya. Nggak benar dong analogi gue yang jadi belum. Atau itu tadi Pak, sebetulnya tahu sih, cuman ya itu kan Bapak yang ngomong, nanti yang ngomong, bukan dia yang ngomong. Oh ya, gini. Gue bilang sama Bang Andi. Bang, jangan kasih tahu siapa-siapa kita kemana. Itu kan itu kan kehendak Bapak Pak, bukan kehendak dia. Kiamat itu kan kehendak Bapak, kehendaknya Bapak, kehendaknya ada pada Bapak. Bukan pada dia. Gitu, Pak. Gimana sih? Kok mati ya? Halo, mati ya? Mati ya? Kok mati ya? Dulu aku ada telepon. Ada Fred. Jadi menurut Freddy tadi sempat bilang kan, ketika Yesus sudah terangkat ke atas bersama Bapa, itu sudah tidak berlaku lagi bahwa Bunda Maria itu sebagai ibunya gitu kan? Iya, karena hakikatnya sebetulnya Pak. 3 kali lu ngilangin anak orang. Iya, 3 kali kamu ini ngilangin anak orang. Ya, Oh, memang jasa Bunda Maria itu hakikatnya berarti Tapi Fred, jangan lupa loh. ya. ya. Fred, itu Maria di surga itu pangkatnya apa sih? Sama kayak jemaat biasa atau statusnya spesial, ratu gitu? Udah biasa, Pak. Biasa. Enggak, dia di surga gini. Kalau di surga aku ketemu sama Bang Andi, aku yang cium tangan Bang Andi gitu. Kalau di surga nanti Maria ketemu sama Yesus, Yesus yang menghadap Maria atau Maria yang menghadap Yesus? Maria menghadap Yesus. Wah, beneran karena anak Yesus itu durhaka sudah ini. mulia karena kan di sana Yesus kan hakikat dia sebagai Allah di sana, Pak. Hakikat dia kan sebagai Allah, di sana hakikat dia sebagai Allah, Pak. Jangan lupa. Jadi kan, Maria Pak. nggak bisa Hakikat panggil dia- Yesus suka-suka lah di surga nanti? Nggak bisa. Nggak Oh, nggak bisa ya? Bisa lagi di perintah-perintah. Kalau di dunia kan bisa nih, disuruh Yesus Hakikat- tolong ambilin air gitu. Ya, siap ibu Ya. gitu kan. Kalau di surga udah nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, siap. Hakikat dia di sana sebagai Allah. Berarti Yesus itu lupa sama ibunya di surga. Lupa kalau Enggak, dia memang ibunya. Enggak, saya tanya, lupa enggak sama ibunya? Begini. Dia Oh, enggak lahir dari lupa. itu. Dia lahir Jadi dari waktu di surga Tidak itu lupa. Yesus manggil ibunya itu Maria atau ibu? Waktu di surga nanti Yesus manggil ibunya itu Maria atau ibu? Atau hai perempuan Manggil gitu kayak di Maria. bumi. Oh, manggil Maria. Nah, Wanita lah. Oh. Ini, Pak. Iya, wanita. Perempuan. Iya.
Nah, bisa tahu Pak, itu di dunia pun Itu manggil ibunya tuh. cuma manggil perempuan loh Pak. Di dunia pun loh Pak, itu dia cuma manggil perempuan loh Pak. Surga dia naik pangkat kan, semakin tidak tahu diri kan. Iya, apalagi di surga dia naik pangkat jadi Tuhan kan, semakin nggak tahu diri kan, manggil ibunya seenaknya kan gitu. Suka bapak lah. Udah capek saya beneran. Ya nggak boleh itu. Kira-kira bijaksana, kira-kira sopan enggak seorang anak memanggil ibunya hei perempuan gitu, kira-kira sopan enggak itu? Padahal sedari bayi dia masih buta kan, Fred? Dilihat dari sopan atau tidaknya, tapi justru di situ Bapak harus tahu kenapa dia begitu. Kan begitu Pak. Kenapa? Kok Kenapa? jadi begitu? Gini, Nah, Gini, kenapa Bang Freddy. tanya dulu kenapa begitu? kayak inilah Bang Hadi. Kamu sudah jadi pejabat, misalnya kamu udah jadi petinggi nih, masa perintah di depan orang-orang kan malu? Nyatakan dia tuh sebetulnya siapa loh Pak, dia kok bisa sampai begitu. Bukan tidak sopan Pak. Jadi kita yang harus memahami, mengerti kenapa sama Maria dia bisa berkata begitu. Ya kenapa begitu? Dia bisa berkata Kenapa? seperti itu. Ya kenapa berkata Ya. begitu? Kenapa? Nah ya kan secara rohnya tadi itu kan dia itu Oh, sombong. bukan sombong Pak, dia secara rohnya itu kan memang dia sebetulnya kan juga Jangan-jangan dia nggak sadar ngomong kayak gitu. Hah? Jangan-jangan dia nggak sadar ngomong kayak gitu. Apa bedanya dengan maling kundang ya? Nggak mau mengaku ibunya ya?